belum lama juga sih, itu masih pitik juga sih. Karena karir saya kan dimulai dari stand up comedy, dan pada saat itu di tahun 2014 saya ikut kompetisi stand up comedy Indonesia season 4 yang diadain di Kompas TV. Alhamdulillah pada saat itu saya jadi juara 1. Saya mengalahkan orang Timur dan orang Sunda. Jadi itulah pertama kali tuan rumah jadi juara. Biasanya kan kita gimana ya? Saya bisa buktiin akhirnya Betawi juga bisa berbuat gitu di kotanya sendiri. Karena kan pada saat itu kompetisinya diadain di Balai Kartini di Jakarta. Terus saya pada saat itu merasa terselamatkan karena awal mula saya berkarir di dunia stand up, saya tuh memulai dengan bercerita tentang keresahan orang Betawi. Pada saat itu belum kompetisi ya, pada saat itu masih di Metro TV dan open mic keliling kafe di Jakarta. Saya membawakan materi soal keresahan orang Betawi yang dimana materi itu yang ternyata bisa bikin saya lucu dan bisa bikin saya diterima oleh penonton karena katanya relate, deket nih. Terus ngerasa banyak yang sama ceritanya dengan apa yang saya bawain, yaitu tentang Betawi terpinggirkan, tentang Betawi dianggap anti modernisasi, tentang kita dibilang kampungan, tentang Betawi itu ribut sama siapa aja berani gitu, asal sama keluarga baru keok gitu ya kan, ya, yang kayak gitu-gitu tuh katanya relate gitu, katanya bener bang, sering banget tuh ketika saya bawain materi muncul gitu di Metro TV, besoknya ada yang mention, bang sama keluarga Aye juga gitu, bang sama di rumah Aye juga begitu. Artinya saya sangat beruntung gitu dianggap mewakili banyak perasaan masyarakat di Jakarta khususnya. Dan saya merasa terselamatkan pada saat itu karena saya diundang oleh JJ Rizal. Sana saya di DM lewat Twitter oleh Bang JJ Rizal. Kenapa saya bilang saya merasa terselamatkan? Karena pada saat itu saya cuma bawa ya itu aja keresahan orang Betawi, tapi saya kosong sebenarnya. Saya nggak tahu literatur Betawi, saya nggak tahu keilmuan Betawi, kosongan aja gitu. Saya curhat aja, ibarat kata curhat pengalaman jadi orang Betawi bagaimana gitu. Tapi di DM Bang JJ Rizal pada saat itu main sini ke rumah. Terhormat banget kan, sejarawan nih. Ya Allah, saya pikir mantan tukang ojek diundang sejarawan kan, kikuk. Ini dia minta antar ke perpustakaan apa bagaimana? Tahunya disuruh belajar. Saya dikasih buku tulisan Babe Abdul Hair tepuk tangan. Babe nih, lo kalau mau jadi orang Betawi katanya. Itu masih tengah-tengah kompetisi tuh po, belum selesai. Nah, dicekokin itu saya makin dalam materi saya, makin kata Bang Jadi, lu jangan sekedar begitu, lu boleh bawain soal Betawi tapi jangan kosong, dia bilang, mesti ada isinya katanya. Lu istilah katanya lu kalahin tuh si Abdur sama si Jawin, pada saat itu Jawin orang Sunda, Abdur orang Timur, kan sama-sama bawa keresahannya, dia bawa keresahan Timur tertinggal, saya bawa keresahan lu lagi yang jauh tertinggal, gue yang di Jakarta tertinggal. Lu lagi yang jauh, gue deket istana nih. Ya kan? Pada saat itu, jadi lu jangan mau kalah, oke. Dikasih buku-buku, saya bacain tuh, bener-bener ngebantu. Saya merasa terselamatkan pada saat itu, karena ya jangan sampai lu jadi anak Betawi yang nggak melek keilmuan dan melek literatur gitu. Karena banyak bahan bacaan yang bisa bikin kita tambah kaya sebagai orang Betawi. Jangan sampai image orang Betawi itu males baca gitu. Dan sepengalaman saya di film atau di FTV ya, saya lebih terjun pertama kali dulu ke FTV. Dan itu pertama kali diajak syuting FTV saya langsung kapok, nggak mau lagi. Itu judul pertama dan terakhir saya. Karena apa? Saya peran utama kan juara nih, terus jadi viral kan. Anak Betawi ini, dulu dikasih peran utama. Ceritanya ya gitu, ada anak Betawi tukang bajai, babenya udah meninggal tuh, bajai warisan babenya, lu gimana caranya lu jaga warisan sambil narik bajai gitu. Saya dipakein wig keriting, aut-autan lah, judulnya hancur-hancuran cintaku padamu. Emang hancur kan bener dah. Biar hancur sekalian. Nah, saya kan awam ya, di seni itu saya awam, di susunan skrip ya saya, ya pada saat itu diajak main film yang namanya orang artis baru kan pasti mau aja ya, kita nggak mikir panjang gitu ya, mau aja asal dibayar gitu. Dari saat itu juga
bayarannya juga nggak gede-gede amat gitu, makanya saya nyesel banget gitu. Iya bener gitu, syutingnya 5 hari bang, syutingnya 5 hari, bayaran saya pada saat itu kalau dihitung per hari itu per harinya cuma 300.000 kalau dibagi. Dan syutingnya dari pagi ketemu pagi, beneran bang. Dan yang paling bikin saya kapok apa? Saya dikasih skrip sama sutradara, fit nih adegannya begini, dialognya bang, ya lu pikir aja sendiri ya. Buset, kata gue gini amat nyari duit. Maksud gue, mungkin pada saat itu dia berpikir, wah David lihat video saya, wah David udah lancar nih bicara, biar dia improve sendiri. Ya kagak gitu juga kali bang, maksud kita kan. Lah ya kan abang juga dibayar buat ngedirect dan nulis, masa saya suruh improve sendiri dialog saya. Nah itu juga salah satu yang menurut saya sekarang banyak terjadi gitu, dimana kalau orang pakai stand up comedian untuk jadi pemain, mereka tuh sedikit berkurang bebannya untuk ngomongin nulis dan adegan. Bahkan banyak yang kalau sekarang sih udah enggak, karena kita udah sering marah bang. Dulu suruh improve di lokasi, kamera udah ini kita lagi bang nanti begini-gini, abang terserah dah lucunya bagaimana bang. Di lokasi bang, udah begini kan kita kagok ya. Kalau sekarang mendingan karena kita sering marah stand up comedian, akhirnya kita dilibatkan dalam penulisan, dalam script development. Kita sering dilibatkan untuk komedi konsultan, akhirnya ya masih praproduksi gitu, masih ngomongin tulisan yang ketika nanti udah proses syuting ya udah itu udah saklek untuk dibawain, nggak lagi improve gitu. Itu juga mispersepsi sih menurut saya. Terus ngomongin image Betawi di film atau sinema saat ini, menurut saya dari kecil nonton Cidul Anak Sekolahan ya, sinetron yang menurut saya mungkin saat ini bisa saya bilang sinetron ternatural yang pernah ada sampai saat ini. Belum pernah ada lagi sinetron yang senatural itu. Karena yang dijual tuh ketulusan gitu, kejujuran gitu, ketulusan dan kejujuran. Jadi mau ada boom bocor, ada orang lewat bocor, itu kita memaklumi akhirnya karena natural banget. Kita jadi nggak peduli teknis gitu. Apaan sinetron ada boom mic bocor gitu, kita jadi nggak mikirin itu karena kita udah kayak lagi nonton tetangga kita, ya kan? Karena terjadi secara natural dan di kehidupan kita sehari-hari. Nah saya belajar dari situ bahwasanya yaitu Betawi itu natural gitu, tidak dibuat-buat. Yang salah sama saat ini terjadi adalah kan banyak yang memerankan Betawi akhirnya dibuat-buat. Yang sebenarnya mereka hanya jadi aktris dan aktor, ya kan? Hanya memerankan. Mereka bukan orang yang memang asli dan paham Betawi. Itu juga menurut saya tidak salah. Karena kondisinya sekarang juga kan mereka mau nyari artis dan seniman Betawi yang benar-benar Betawi kayak saya juga kan, mereka akhirnya berpikir karena akhirnya sekarang yang dijual kan image. David siapa? Kalau orang ngomongin Reza Rahadian, orang tahu Reza Rahadian siapa. Akhirnya kan ngomongin sosok gitu, bukan lagi ngomongin latar belakangnya seperti apa. Karena kan itu industri jualan gitu, yang udah pasti yang dijual yang laku lah, ya kan? Ya bukan salah kita juga gitu. Makanya kalau dari bahasan ini sih menurut saya ini adalah otokritik bagi saya pribadi sebagai seniman Betawi yang juga banyak bawain materi soal Betawi. Kenapa nggak saya yang nulis ya? Otokritik aja bagi saya gitu, kenapa nggak saya yang nulis? Saya juga mungkin kesempatannya terbuka banyak, cuman memang saya akui saya belum memulai gitu untuk menjadi scriptwriter dan segala macam. Akhirnya sekarang saya cuman dapat panggilan untuk akhirnya memerankan juga. Dan kenapa saya bilang kondisi ini terjadi, kenapa Betawi tidak digambarkan secara utuh di film dan FTV, adalah karena kita masih jadi sidekick di situ. Kita masih jadi pelengkap. Kalau dalam sinetron dan film kita sidekick yang lucu-lucuan aja, konyol-konyolan aja, yang ya udah diambil lucunya aja, karena itu kita cuma numpang lewat di situ, bukan cerita utama. Terus jadi akhirnya yang digambarkan tidak utuh, yang digambarkan cuma orang Betawi konyol, orang Betawi lucu, tidak utuh. Sebenarnya yang utuh adalah
yang utuh dari banyak penggambaran adegan orang Betawi bisa bikin banyak orang ketawa adalah gimana orang Betawi di tengah kedukaannya, di tengah banyak duka dia masih bisa bikin orang ketawa. Itu kan ibadah banget ya, maksudnya biar kate dapur kita kagak ngebul bodo amat, yang penting kita bisa bikin orang ketawa. Itu yang terjadi di banyak komedian senior kita ya, di mana kan komedi gitu, kadang komedi gitu kan mulut tertawa batin menangis gitu ya. Kadang orang yang paling banyak bikin orang ketawa adalah orang yang ternyata paling sedih di dunia ini. Itu benar. Lah yang saya bawain kan ada materi-materi soal kemiskinan saya pada saat itu. Orang ketawain miskinan saya. Cuman bedanya saya bawa ke atas panggung daripada orang ketawain kita di belakang, sekalian lah di depan ya kan, jadi karya. Ya enggak? Ya enggak? Sekalian jadi karya. Daripada orang ketawain kita di belakang, sekalian jadi karya gitu. Nah, itu kan butuh keikhlasan. Nah, orang Betawi itu orang yang paling ikhlas. Di adegan-adegan film Betawi banyak film Betawi atau FTV Betawi banyak digambarkan orang Betawi gampang marah. Gampang marah, disenggol dikit, istilahnya senggol bacok lah. Nggak digambarin secara utuh. Harusnya secara utuh. Kita gampang marah dan gampang memaafkan dan gampang mengikhlaskan. Bener. Kita, kalau saya sama bini nih, semalam habis marahan, pagi udah kelar itu urusan gitu maksudnya. Kita gampang marah juga gampang mengikhlaskan, gampang redo gitu. Itu kan nggak digambarin, yang digambarin secara utuh marahnya doang. Terus image Betawi di film yang anti modernisasi, ya kita kampungan segala macam. Sekarang kan kita lihat sendiri kondisi Jakarta sekarang, polusi apa segala macam, itu akibat apa? Ya kan? Kebun jeruk kan mana ada sekarang kebun jeruk, beneran kebun jeruk. Daerah Jakarta semua banyak kebun kacang bang, sekarang nggak ada kacangnya di sana. Kebun jeruk, kebun kacang itu cuma nama kan sekarang. Dulu beneran kebun engkong kita gitu. Coba kalau itu masih ada, nggak ribut soal polusi kita sekarang. Kita bukan anti modernisasi, kita cuma menjaga nilai yang dibawa sama leluhur kita. Dulu rumah kita, depan rumah, belakang rumah ada kebun, itu ini bahagia. Makan kagak perlu itu ke fast food, cabut ubi. Buyut saya cuman makan ubi, makan singkong, umurnya nyampe 100 tahun. Sekarang generasi saya bolak-balik ke mall makan siang, umur 30 asam urat. Iya kagak? Iya kagak? Kita bukan anti modernisasi, kita cuma menjaga nilai. Cuman orang suka salah tangkep gitu. Saya sekarang kalau nge-tweet apa-apa ngomongin soal polisi, ya salah sendiri lu beli mobil, ya kan? Ngomongin polusi, setiap tahun itu PRJ, pameran mobil yang paling besar pendapatannya itu industri otomotif. Lu ngeluh polusi tapi setiap tahun lu beli mobil, kan logikanya nggak jalan. Jalanan segitu aja, terus lu ngeluh macet, emang tuh mobil bisa jalan di kabel? Iya nggak? Di jalan gitu, jalanan itu aja lu. Jadi kritik-kritik yang seperti itu yang menurut saya nilai Betawi yang orang nggak tahu. Taunya ya di film ya kita tukang marah, kita anti modernisasi. Padahal kalau mau diajak ngobrol baik-baik, ini kita kenapa gua begitu? Ya karena begini nih. Ya kan sekarang juga kan akhirnya tuh kita solusinya penghijauan apa segala macem. Lah kita kayak apa ya? Istilahnya ya itu kan salah kita dulu gitu. Ada jalur hijau dibikin mall. Sekarang lu baru ngomongin penghijauan, kemana aja kita dulu gitu. Ini kan ibarat kata ya kalau kata orang Betawi ya lu rasain sendiri dah tuh lalu ya kan, maksudnya. Jadi gimana Be? Makan pencarian lu gitu ya. Kata orang Betawi, lu makan tuh pencarian lu. Ya itu yang mau kita kasih tahu. Cuman ketika kita mau mengungkapkan hal itu, banyak orang yang dengan mudah bilang, lu anti modernisasi gitu. Lu sekarang kan juga butuh yang namanya ini itu. Iya butuh, tapi kan kita tidak mesti menghilangkan nilai-nilai yang memang bagus gitu. Apalagi bener dah soal kebun dah, bener dah. Itu saya dulu untung zaman generasi saya masih ngerasain main di kebun gitu, kagak mahal. Sekarang mau orang main di time zone kita kudu beli kartu ya kan.
Dulu mah kita naik pohon rambutan nih udah seneng gitu ya kan. Bener, dulu kita ngerujak patungan, iya nggak? Dulu ngerujak patungan zaman saya kecil, iya nggak? Patungannya gimana? Di rumah lo ada pohon apa? Pohon mangga, yaudah bawa mangga. Di rumah lo pohon apa? Pohon paya, bawa paya. Ngerujak patungan gitu. Saya nggak punya pohon apa-apa, saya bawa garam tuh. Mas saya ngomel, garamnya diambilin mulu ya kan. Yang jadi masalah ketika kondisi sekarang kan udah nggak ada pohon apa-apa nih. Kita kalau mau ngerujak bingung. Ayo kita ngerujak patungan, akhirnya semua bawa garam. Ini mau ngerujak apa bikin oralit sih? Iya kan? Iya maksudnya. Jadi lucu ya, maaf ya. Tepuk tangan boleh dong. Ya biar kagak ngantuk gitu. Mohon maaf nih kalau saya lancang gitu. Cuma cerita aja, maksudnya ya hal-hal yang seperti itu gitu yang luput dari pandangan teman-teman yang selama ini mandang stereotip orang Betawi itu hanya tukang marah-marah, hanya preman, hanya tukang ngabisin harta orang tua gitu, tukang jual-jualin tanah. Ya itu kan yang tergambar, yang cuman dilihat sama mata telanjang aja gitu. Lu nggak masuk ke dalamnya, lu nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, budaya sebenarnya seperti apa ya. Makanya saya alhamdulillah merasa terselamatkan karena pada saat itu saya kenal JJ Rizal, dikasih buku, akhirnya saya kenal Babe Yahya, kenal teman-teman dari LKP, alhamdulillah saya merasa terselamatkan. Bahwasanya ya saya ngerasa punya tanggung jawab, bahwasanya jangan cuma jadi tempelan Betawi, itu harus mengedepankan nilai-nilai Betawi yang memang bagus, yang harus dipertahankan. Itu sih dari saya. Mudah-mudahan cukup ngasih perspektif lain dari diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.